Ya, selamat pagi, shalom. Shalom. Yang mengecap kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Amin. Mari kita mau mengarahkan hati kita kepadanya. Mari kita mau memberikan yang terbaik, karena Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari seluruh umat Tuhan, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah, mari kita siapkan hati, berikan yang terbaik. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi gereja ini. Dia begitu mencintai setiap kita di tempat ini. Kita percaya pagi hari ini kebaikannya dicurahkan. Kita percaya pagi hari ini anugerahnya luar biasa diberikan untuk setiap kita. Kita percaya dia hadir di sini melawat setiap kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kami, yang terbaik kami mau berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan boleh menyukakan hatimu Tuhan, boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih buat segalanya. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang selalu baru untuk hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, Engkau yang merindukan lawatan Tuhan, buka hatimu lebar-lebar. Seberapa besar kau membuka hatimu pagi hari ini, demikian Tuhan akan melawat engkau. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Dengan apa dan ku balas segala kebaikan-Mu, tak dapat ku mengerti
segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik
Tuhan, dalam menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindu memuji bersama dengan malaikat di surga Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, Dia yang hebat, Dia yang dahsyat. Sama-sama serukan dengan saya. Amin. Semangat, yes. Dia dahsyat, Dia hebat, Dia gagah perkasa. Haleluya, saudara diberkati sama Tuhan. Tuhan Yesus yang hebat. Mari kita akan berdoa sapa. Mari kita akan berdoa bahwa di dalam surga kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau
Engkau mengampuni bangsa kami, memberikan pengampunan Bapa buat bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan, di mana kami boleh ada saat ini Tuhan. Tidak suatu kebetulan Kau menempatkan kami di Indonesia Bapa. Kau memiliki rencana yang indah buat kami untuk kami boleh berada di Indonesia Bapa. Kami serahkan pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Bapa, memberikan hikmat yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan apa yang menjadi keputusan dan apa yang menjadi Tuhan, keputusan yang diambil Tuhan boleh menyejahterakan rakyat, tidak menyengsarakan rakyat ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini pandemi yang ada di Indonesia boleh melandai, kami boleh beribadah untuk lebih lagi dan lebih lagi. Jumlah kami untuk beribadah untuk bertambah-tambah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kondisi ini boleh terus membaik. Itu semua karena turut campur tangan Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu, Gereja Narwastu Mujizat, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka yang susah saat ini Tuhan hiburkan. Apabila ada yang sakit saat ini Tuhan, Kau berikan kesembuhan Bapa. Biarlah sembuh dan pulih kembali. Biarlah minggu depan untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami membawa Bapak Gembala kami David Harahap ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati senantiasa Bapa, memberikan kekuatan kesehatan yang prima buat Bapak Gembala kami. Terlebih juga buat keluarga Tuhan, buat Ibu Maria dan kedua anak-anaknya Tuhan. Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan Bapak. Kami percaya pewahyuan yang baru boleh turun atas Bapak Gembala kami, untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, untuk setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau senantiasa pelihara keluarga dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta David Harahap. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa. Jikalau Engkau memberkati kami, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Apa yang kami persiapkan dan kami bawa Tuhan, biarlah kami persembahkan dengan ketulusan dan ikhlasan hati kami. Dengan rasa sukacita kami akan memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk, persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan persembahan yang kedua adalah untuk diakonia. Dan untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan melalui rekening gereja, kita ada rekening baru. Jadi rekening yang baru ini sudah atas nama GBI Narwastu Mujizat. Bisa ditayangkan ya, kita sudah ada rekening baru. Nanti kita akan update di WA, di Instagram kita akan update nomor yang baru ini ya. Jadi rekening yang baru atas nama GBI Narwastu Mujizat. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa diarahkan ke rekening yang baru ini ya. Bisa ditayangkan nomornya? tujuh 625678897 atas nama GBI Narwastu Mujizat. Ini yang rekening yang baru. Jadi 762567 ya 8897 ya. Nanti bisa di persembahan bisa diberikan di rekening yang baru ini. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Amin. Kita percaya Dia Allah yang luar biasa untuk hidup kita. Bawa hatimu siap menerima firman Tuhan, mendengar suaranya, memberikan yang terbaik bagi Dia. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup.
tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kekuatan dari Roh Kudus kami bersyukur. Jikalau pagi yang indah ini kasih setiamu menyertai kami luar biasa. Membuat kami dimampukan untuk datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih bisa bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Dan sejenak kami rindu untuk bisa mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu yang sederhana dan penuh kekurangan ini menjelaskan firman Tuhan, lebih dahulu Tuhan Yesus mengurapi satu-satu setiap umat-Mu yang hari ini ada di tempat ini. Supaya mereka hari ini mendapatkan sesuatu kekuatan dari Tuhan sendiri. Dengan Roh Kudus-Nya akan bekerja dalam hidup kami masing-masing. Supaya firman ini betul-betul menjadi milik kami yang mendengarkan. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Sekarang tidak bisa seperti dulu bukan? Kita harus mengubah kebiasaan karena kita harus memakai masker. Tapi saya percaya teknologi ini akan menyelesaikan persoalan dan tidak lama lagi akan reda. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada berita yang tidak menentu. Bisa jadi 2040 bisa muncul lagi, 2050 bisa muncul lagi. Maka dari itu coba perhatikan kalau Anda pernah punya anak kecil, dulu sudah ada banyak vaksin. Mungkin polio, mungkin rubella, sekarang harus ditambah dengan COVID. Tidak tahu nanti 2100 itu harus divaksin berapa jenis. Artinya adalah keadaan dunia yang tidak menentu karena cengkeraman dosa tersebutlah yang senantiasa merusak setiap peradaban. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa kita harus masih hidup. Mengapa kita ada. Yesus mengajar bahwa kita adalah garam dunia. Kalau hari ini belum dipanggil Tuhan, berarti garam itu mengasinkan di tempat yang asin atau yang hambar. Itu tempat di mana engkau hari ini berada. Disitulah engkau harus bisa mengasinkan sekitar kita. Demikian juga Yesus mengajar bahwa kamu adalah terang dunia. Yesus tidak mengajar kamu jadi terang. Kalau jadi terang belum jadi. Tetapi Yesus mengajar kamu adalah terang dunia. Dan terang itu berada akan menunjukkan terangnya di tempat yang gelap atau di tempat yang sudah banyak cahayanya. Gelap bukan? Itu sebabnya kalau hari ini engkau berada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan apapun juga hari ini, kadang-kadang menjengkelkan kita, kadang-kadang mengecewakan kita, kadang-kadang menyakitkan kita. Kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi tidak ada ucapan terima kasih. Mungkin kita sudah memberikan segala-galanya kepada mereka, tetapi tidak pernah dia bisa menikmati apa yang disebut kebaikan dari kita. Tapi disitulah kita harus tetap menunjukkan garam kita yang mengasinkan, terang kita tetap bercahaya tanpa tergantung situasi dan kondisi. Amin saudara. Nah pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang manfaat belajar Alkitab. Hari ini banyak yang bertanya, Pak, ketika mendengarkan YouTube ada banyak sekali pengajaran yang membingungkan. Saya tidak membahas setiap macam-macam pengajaran. Itu terserah hak asasi. Kenapa? Karena Alkitab itu terbuka untuk siapa saja, termasuk dipakai oleh iblis. Dalam Matius pasal 4, ketika Yesus dicobai,
si iblis juga mempergunakan ayat-ayat Alkitab. Jadi, kalau orang di luar sana kemudian menyerang kita mempergunakan ayat Alkitab, tidak perlu kaget. Tidak perlu kita putus asa. Berapa banyak ketika orang tersebut sama-sama di gereja lalu bertengkar, maka yang muncul adalah pertengkaran, perang ayat. Sama-sama mempergunakan ayatnya masing-masing untuk menunjukkan bahwa tingkat kerohanian mereka masing-masing. Mengapa orang-orang tersebut suka melakukan seperti itu? Padahal mereka itu suka sekali baca Alkitab. Saya yakin saudara pasti pernah baca Alkitab. Paling tidak seminggu sekali, bukan? Lumayan daripada tidak sama sekali pengalaman ya. Nah, ketika seseorang membaca, kalau dia telah membaca, semestinya dia akan mengalami perubahan hidup meskipun dia membacanya sebulan sekali. Tapi ada yang baca tiap hari. Saya tidak tahu dulu, dan kamu dapat tugas enggak baca Alkitab itu? Nah, dia dapat tugas pada waktu masuk di sekolah Alkitab. Ketika saya mengajar ilmu tentang Alkitab, wajib dalam 1 semester menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu. Jadi Anda bayangkan, baru masuk, dapat tugas seperti itu, pasti dia rasa mau lari. Tapi persoalan takut sama papanya mungkin. Atau mungkin takut sama teman-temannya. Maka itu dia baca. Itu sebabnya pada waktu di kelas saya beritahu, setelah mereka selesai baca, jadi sebelum UTS harus selesai Kejadian sampai Maleaki. Kemudian sebelum UAS harus selesai Matius sampai di Wahyu. Itulah tugas yang harus mereka selesaikan dalam 1 semester. Paling tidak, nanti kalau ditanya pernah baca Alkitab urut, kan lumayan pernah sekali toh. Lumayan juga. Saya sedang urut itu ke-7 kali. Itu yang urut loh ya. Kalau yang lompat-lompat sudah ratusan kali. Artinya adalah ketika seseorang ingin tahu tentang apa yang Tuhan kerjakan, informasinya sangat jelas di dalam Alkitab. Namun kalau kita tidak mendapatkan manfaat dari pembelajaran Alkitab, itu seperti teman-temannya Daniel dulu pada waktu disuruh baca, mukanya seperti semangka jatuh dari lantai 3. Artinya adalah dia marah tapi tidak bisa apa-apa. Sudah suruh bayar lagi, tidak boleh telat, ada ujian, baca lagi. Saya yakin bacanya itu agak emosi dan tidak suka sama Alkitab. Bukan tidak suka sama Tuhan, tapi tidak suka sama Alkitab. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menunjukkan dari kisah ini adalah orang yang suka baca Alkitab, belum tentu dia cinta dengan Alkitab. Itu sebabnya di luar sana banyak orang baca Alkitab tujuannya untuk apa? Mencari kelemahan, mencari kekurangan, mencari kesalahan dari Alkitab. Dan saya beritahu saudara, temuan-temuan mereka hari ini, itu semuanya tidak ada yang baru, kecuali modifikasi. Semuanya sudah terjawab oleh orang yang mencintai Alkitab. Jawabannya dari mana? Dari dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk memberikan jawab kepada mereka bahwa Alkitab bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Tak perlulah kita menjadi pembela Alkitab. Namun pada waktu kita belajar Alkitab, apakah kita mendapatkan manfaat kegunaan bagi hidup kita setiap hari? Hari ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian dari Kisah Rasul pasal 17. Perhatikan di ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Itu ada sebuah kisah. Saya tidak akan memotong cerita ini supaya kita jelas dari pembacaan ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya undang bangkit berdiri. Ini streaming ya? Oke, yang di rumah juga bangkit berdiri. Halo, apa kabar yang di rumah? Ayo sambil duduk ya. Jangan tidur-tidur nanti ketiduran kayak Eutikus lo ya. Ayo, duduk yuk. Nanti kalau nggak tahu siapa Eutikus, tanya Bapak Ibu Gembala siapa mereka itu. Nah, kalau sudah ketemu semua,
Kita akan membaca ayat yang 10 sampai ke 15. Saya akan membaca ayat yang genap. Saudara membaca ayat yang ganjil. Sudah siap? Kita memulai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Silakan 11. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Amin. Silakan duduk, yang di rumah juga silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengar suara tetangganya, simpanlah baik-baik. Kenapa? Saya terus-menerus berulang-ulang mengingatkan, kalau kita tidak punya tabungan firman, kalau kita tidak punya deposito firman, dan ketika menghadapi persoalan, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Roh Kudus bekerja, salah satu karya Roh Kudus, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14, adalah mengingatkan kita kepada firman. Kalau kita tidak punya simpanan firman, bagaimana kita bisa menikmati apa yang Tuhan suka, kecuali dari apa yang Dia sampaikan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita penting mengingat tentang firman. Apa yang saya katakan ini tidak semuanya adalah firman. Yang firman mana? Yang sudah kita baca tadi bersama-sama, itulah firman. Tapi yang saya katakan yang lain-lain ini adalah ulasan tentang firman. Pendapat saya tentang firman. Tafsiran saya tentang firman. Untuk apa? Saya mengulas begitu rupa untuk mempermudah kita semua memahami tentang firman ini yang disampaikan kepada orang-orang pada waktu itu di Eropa, yaitu di kota namanya Berea. Dan hari ini kita harus merenungkan untuk orang-orang di Pondok Chandra. Maka pada waktu kita belajar firman, harus meletakkan diri kita lebih dahulu dengan posisi seperti penerima daripada firman. Kalau tidak kita akan bingung. Jangan langsung ditarik ke tahun 2021. Tapi terimalah dulu ketika mereka menerimanya ini. Apa tujuan Tuhan memberikan informasi seperti ini? Bagaimana keadaan jemaat pada waktu itu? Nah, kisah ini saudara diawali ketika Tuhan Allah melalui diri pribadi Yesus Kristus memanggil Paulus untuk melayani di Eropa. Pada waktu sampai di Eropa, dia datang ke sana, itu ditolak di beberapa kota, sehingga sampailah di satu kota bernama Berea, yang di awalnya ada kisah menarik. Mereka adalah orang yang luar biasa dibanding dengan dari kota sebelumnya, Tesalonika dan mundur ke belakang. Tetapi di akhirnya pula kita dapat informasi dari cerita ini, rupa-rupanya huru-hara juga muncul di situ. Di bagian ini kita sudah mendapatkan kisah sejak zaman dulu orang tidak suka Tuhan yang dijelaskan di dalam Alkitab. Bukan cuma sekarang. Kalau hari ini banyak sekali orang yang terus-menerus ingin memojokkan orang Kristen, ingin memfitnah, ingin merongrong. Itu hal yang biasa. Sejak dulu seperti itu. Berapa banyak engkau membaca, mendengar di YouTube. Ada seorang gadis, tiba-tiba dia meninggalkan gereja, lalu pindah ke
agama keyakinan yang lain. Lalu dia berkata Alkitab ini banyak kekurangan, banyak yang nggak benar. Tahu dari mana dia? Bagaimana dia bisa tahu kalau ada kekurangan sedangkan dia tidak pernah belajar? Itu sebabnya saudara, kenapa hari ini kita merenungkan manfaat belajar Alkitab. Ketika kita tahu manfaatnya, itu menolong kita tidak gampang kebingungan, tidak gampang cengeng, tidak gampang takut, tidak gampang khawatir. Meskipun banyak sekali tekanan, bukan cuma dari orang-orang, tetapi dari sakit penyakit. Bukan cuma dari sakit penyakit, tapi dari bencana alam, dari peperangan. Tidak perlu dicocokisasi. Nggak usah digatuk-gatukin kepada Alkitab. Alkitab ini sudah 2000 tahun sampai hari ini sedang menjelaskan semua persoalan-persoalan di dalam sejarah kehidupan manusia. Saudara, Alkitab itu ditulis oleh 40 orang dari latar belakang yang beda-beda di 3 benua, Eropa, Afrika, Asia. Dengan jangka waktu 1600 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, waktu yang begitu panjang. Jadi keberadaan Alkitab sudah diuji oleh waktu. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak atau seorang pemuda yang berkata Alkitab itu enggak benar. Tahu dari mana dia enggak benar? Umurnya berapa dia? Apa yang dia baca? Tapi mengapa berani berkata seperti itu? Karena dia tidak belajar di orang yang tepat. Dan dia tidak suka mencari informasi melalui jawaban dari Alkitab. Saya kasih contoh gampang. Kalau Anda ingin tahu tentang Yesus, jangan cari pendapat orang, jangan cari buku-buku lain di luar Alkitab. Pasti keliru. Karena sumber satu-satunya adalah di dalam Alkitab. Jadi yang muda-muda, suatu hari engkau ketemu orang-orang yang membingungkan engkau dengan aneka buku apapun juga. Ingat, itu bukan sumber utama. Kalau kita belajar tentang penelitian, itu adalah istilah sumber utama. Tidak boleh sumber kedua. Saya kasih contoh. Hari ini orang suka bertengkar antara pengikut Calvin atau Arminian. Tapi buku yang dibaca bukan tulisan Calvin, bukan tulisan Jacobus Arminius. Itu namanya sumber kedua. Nah, sumber pertama, kalau kita ingin tahu tentang Yesus, adalah Alkitab. Kalau engkau tahu apakah Alkitab ini firman Allah, adalah Alkitab. Tapi kalau kita mencari keluar, kita tidak akan menemukan jawaban. Nah, sekarang ada 3 manfaat ketika engkau ingin menikmati firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati firman dan itu bermanfaat bagi kita? Ada 3M. Yang pertama adalah membuka hati. Tolong ayat yang ke-11 bisa dimunculkan kembali. Kita akan lihat ayat yang ke-11 dan 12. Di bagian atas dikatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Jadi pada waktu masuk ke kota Berea, orang-orang Yahudi lebih baik hatinya. Itu bahasa lain, lebih mulia hatinya. Hatinya itu kelas ningrat, kayak bangsawan. Itu sangat terbuka untuk bisa menerima keberadaan firman ini. Nah, orang-orang di sini ketika dia membuka hati, disitulah maka Paulus diterima. Paulus itu pada waktu jalan kemanapun juga, dia suka singgah ke rumah ibadah orang Yahudi yang bernama sinagoge. Dan disinilah dia masuk, kemudian dia beracara, kemudian dia memimpin kelas-kelas yang ada di situ. Di situ orang-orang Berea sangat suka sekali. Kenapa? Karena dia membuka hati kehadiran daripada berita Injil. Ketika seseorang tidak membuka hatinya, dia tidak mungkin bisa menikmati apa yang sedang disampaikan oleh Paulus.
Ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang membuka ini. Yang pertama, membuka hati untuk kehadiran Sang Pemilik Firman. Kalau kita tidak bisa menerima kehadiran Sang Pemilik Firman, kita tidak mungkin bisa terima firman-Nya. Kalau kita tahu dalam Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Yesus. Jadi bagaimana kita bisa menikmati Alkitab? Cara pertama, membuka hati dengan mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kalau dia tidak bisa menerima kehadiran Yesus di dalam hidupnya, tak mungkin dia bisa menerima perkataan Yesus. Berapa banyak orang berkata, saya sudah tahu Alkitab, nggak pakai Yesus juga bisa. Orang seperti ini punya pengetahuan, iya. Dia bisa menguasai firman, iya. Tapi orang seperti ini tidak pernah dikuasai oleh firman. Dia mengendalikan firman, tapi dia tidak pernah dikendalikan oleh firman. Dia tahu banyak tentang firman, tapi sesungguhnya firman itu tidak bermanfaat bagi dia, hanya sebatas dia tahu. Oleh sebab itu, kenapa khotbah boleh bagus, selingkuhnya tetap lancar? Mengapa ikut komsel sangat setia, tetapi tetap suka berbohong? Mengapa suka pelayanan, tapi hidupnya tetap tidak bisa kudus? Karena dia tidak pernah menikmati firman. Dia tidak pernah membuka hatinya. Membuka hati pertama, buka hati undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi setelah dia memiliki Yesus, ada langkah kedua, yaitu dia harus membuka hati untuk firman-Nya. Tetapi ketika kita sudah belajar banyak pengetahuan, ketika kita belajar banyak pengalaman, maka susah untuk mendapatkan firman ini. Kenapa? Karena kita sudah siap-siap berjaga-jaga. Contoh, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kok enak mengucap syukur? Suami selingkuh kok bisa digitukan? Ya enggak bisa, Pak, harus saya lawan itu. Ketika firman berkata ampuni, dia enggak bisa ampuni. Kenapa? Karena dia tidak bisa terima firman. Enggak masuk akal itu. Kan di semua berkata, ceraikan aja itu. Kurang ajar kok enggak diceraikan. Tapi firman berkata ampuni, bersyukur, bersuka cita. Enggak masuk akal, Pak. Saya bukan malaikat, Pak. Pernah ketemu begitu orang? Lah, Alkitab memang bukan ditujukan untuk malaikat. Dengar baik-baik, Alkitab ini bukan untuk malaikat. Amin. Ingat, Pak, Bu, hari ini saya harap jemaat di sini nggak ngomong begitulah. Saya bukan malaikat. Loh, kalau orang yang ngikutin Alkitab bukan malaikat. Kalau malaikat ngikutin Alkitab malah keliru. Maka itu Alkitab ini untuk yang namanya manusia. Anda coba lihat kiri kanan manusia. Iya. Kalau Anda manusia, cocok pakai Alkitab. Ini adalah kekuatan kita. Itu sebabnya kuncinya bukan masalah Alkitabnya. Mau buka hati enggak? Kalau enggak mau buka enggak bisa. Siapa pernah pacaran di sini? Wah, cuma satu pacaran. Yang lainnya kawin tangkap ya? Oke. Nah, coba ingat Bu Gembala ketika dirayu Pak Gembala, buka hati toh? Meleleh kan lo, bayangkan sampai meleleh lo. Jadi kalau tidak mau, nggak mungkin bisa. Ganteng sih ganteng Pak. Tapi dia tidak mau buka hatinya, nggak mungkin bersatu. Demikian juga ketika ingin menikmati firman. Kalau dia tidak mau membuka, tapi terus penuh dengan prasangka. Iya kalau begitu Pak, kalau nggak begitu bagaimana Pak? Enak aja ngomong, gembala itu pintar ngomong, pendeta itu pintar ngomong. Pakai ayat Alkitab aja, kita ini yang lakukan nggak bisa. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa, memang nggak mau buka hati gimana? Nggak bisa Pak, Bu. Saya sudah keliling lintas kota daerah, curhatnya sama. Tidak berbeda, bukan cuma di sini aja. Nggak bisa Pak, nggak masuk akal. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, tapi nggak usah ngamuk-ngamuk sama Alkitab lah. Udah nggak mau kok ngamuk-ngamuk sama Alkitab. Yang lucu kadang-kadang,
Pada waktu uang banyak, tahu-tahu ikut tur, nggak ngomong-ngomong, nggak lapor. Tapi ketika ada masalah bertengkar, nggak datang ke gereja. Kenapa nggak datang ke gereja? Males Pak, suamiku model gini. Loh suaminya bermasalah kok Tuhan katut loh. Kenapa juga gereja jadi saksinya? Supaya juga dimarahin, karena dia ngambek di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang tidak membuka untuk firman, maka dia tidak mungkin bisa menikmati firman. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada Daniel, teman-temannya ketika baca. Itu Anda tahu, mungkin jengkel sekali sama saya, marah sekali sama saya. Tetapi pada waktu dia baca, dia tetap baca. Karena ada laporannya. Itu masalah. Ada laporannya toh? Ada laporannya. Itu tanggal berapa kejadian pasal 1. Perikopnya apa, lapor apa yang kamu dapat. Nanti tanggal ini 2. Jadi dia kalau skip, berbohonglah pada waktu itu juga. Jadi artinya itu baca benar ya loh. Jadi kalau Mazmur itu ada 150 pasal, maka dia buat tulisan itu 150 baris. Saya baca ini, dapat ini, baca ini, dapat ini, baca ini, dapat ini, baca. Pak, apakah Bapak cek? Saya lihat tanggalnya, jumlah pasalnya. Kadang-kadang kurang kerjaan ya. Saya ngasih tugas, saya yang lihat juga loh. Jangan berpikir saya nggak ngecek. Maka dari itu sudah yang dikasih Tuhan. Pada waktu teman-temannya itu baca sih baca, mangkel juga. Bagaimana baca sambil mangkel jadi satu? Dia tidak akan berbuah. Itu sebabnya kalau ibu-ibu marah, masa apapun dah enak kan? Jangankan baca Alkitab, masa nggak enak toh? Itu dia, bersih rumah asal pokoknya bersih. Tetapi debu ada di daerah-daerah tertentu. Artinya Bapak Ibu, ketika kita ingin menikmati firman, buka hatimu. Harus ikhlas. Ada waktu khusus, jam khusus yang kau tentukan sendiri. Suami tidak mau, lupakan. Masuk ke surga kan pribadi, nggak ada gerombolan toh. Jadi kalau nggak mau, lupakan. Maka tugas kita masing-masing untuk ambil kesempatan tersebut. Tapi ada hal yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa menikmati manfaat ketika belajar Alkitab? Yaitu menerima firman. Yang pertama membuka hati dirimu, kedua menerima firman. Perhatikan dikatakan di situ. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala apa? Kerelaan hati. Mereka mau menerima bukan karena paksaan. Mereka mau menerima dengan bahasa lain ada sukacita. Mereka menikmati baik luar biasa. Saudara, saya pernah jadi jemaat dan tetap hari ini masih jemaat. Kalau khotbahnya kepanjangan itu jengkel kan? Jadi engkau menerima tanpa kerelaan bukan? Apalagi kalau ada janjian setelah ini. Waduh, kok suwe gak buyar-buyar buletai. Saya tahu penderitaan Anda kok. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Kalau dulu saya seperti itu, sekarang ada pengkhotbah yang panjang, maka saya cari ketika dia mengucapkan ayat. Biasanya kalau khotbah panjang ayat pasti banyak itu. Tapi kan saya jarang banyak toh. Ini dibuat panjang bisa-bisa. Tapi Anda akan emosi sama saya. Jangan khawatir enggak panjang ya. Enggak panjang aja sudah mulai ngantuk-ngantuk. Atau mungkin sandiwara dimerem-meremin nanti merem beneran loh. Nah, wah tahu aja Pak, iya kalau nggak suka dimerem-merem pura-pura begini, nanti ngantuk beneran. Nah demikian, kalau orang itu menerima tidak dengan rela hati, dia tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Itu sandiwara, itu munafik, itu hipokrit. Jadi kehadirannya adalah cuma menyenangkan Bapak Ibu Gembala. Dia tidak dapat manfaat apa-apa. Makanya pada waktu saya mendengarkan khotbah, itu begitu panjang banyak ayatnya. Maka setiap dia mengucapkan ayat, saya coba memikirkan kenapa ayat ini harus muncul tanggal itu, jam itu untuk saya. Kalau saya dapat ini, dia sudah pindah ke ayat lagi, saya pindah lagi. Tapi kalau ada sesuatu yang betul-betul menyentuh saya, kena,
Itu bisa saya mikir, dia ngomong apa saya biarin aja. Tapi saya mikir, kenapa ya firman ini kok hari ini betul-betul bisa membuat saya kok gemeter begini ya. Ada apa setelah ini? Nah disitulah kita, kalau tidak dengan kerelaan, susah untuk mendapatkan kontak dengan sang pemilik firman. Satu-satunya ilmu yang tidak bisa dibuat sambilan, itu ketika belajar Alkitab. Mungkin ibu bapak pernah di rumah dengarkan khotbah dari YouTube atau dari radio sambil nyapu, sambil dulang anak. Saya mau tanya, setelah selesai firman, ngerti enggak isinya apa? Enggak ngerti, itu cuma membuat suasana itu suasana mistik khotbah. Wah, rumah ini rumah penuh dengan khotbah. Atau rumah ini penuh dengan pujian meskipun tengkarnya di ruangan sebelah. Artinya apa? Seakan-akan itu seperti dibuat mistik begitu loh khotbah. Bukan itu Pak, Bu. Yang mengubah itu firman dalam hidupmu. Firman itu bukan mengubah rumahmu. Ya Bu ya, kalau ngubah rumah dicat. Kalau ngubah kehidupan itu melalui firman. Jadi makanya kalau engkau dengarkan khotbah di YouTube atau khotbah di radio, diam duduk. Kalau enggak mungkin bisa. Demikian juga mungkin sekarang live streaming. Jangan sambil tinggal kerja ini, angkat situ. Nggak dapat apa-apa Pak Bu. Karena firman satu-satunya ilmu yang tidak bisa dibuat sambilan. Contoh, Anda cerdas, IQ tinggi. Kemudian ketika belajar ngerti. Iya ngerti secara intelektual. Tapi nggak kontak dengan pemilik firman. Kita nggak bisa ngatur. Ayo Roh Kudus kerjalah. Roh Kudus kerjalah. Roh Kudus kerja. Tapi orangnya tidak mau menikmati, nggak dapat juga. Jadi ada dua hal. Yang pertama ketika orang itu belajar, maka dia harus menyesuaikan apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan melalui kita. Kalau kita tidak membuka hati kita dan tidak bisa menerima firman dengan penuh kerelaan, kita tidak mungkin bisa mengikuti apa yang dikatakan dalam teks ini selanjutnya, yaitu dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Orang menerima pertama itu kerelaan, tapi ada akibat. Dia menyelidiki kitab suci setiap hari. Saya rela Pak, tapi tidak pernah nyelidiki, ada masalah. Maka itu tiap pagi ambil waktu. Saya tahu Anda mungkin langganan renungan yang sudah dibuatkan oleh orang tertentu atau organisasi tertentu itu bagus. Mungkin engkau sudah mendengarkan khotbah, bagus. Tapi yang lebih bagus baca sendiri dari Alkitab, duduk diam, tanya ke Tuhan, kenapa hari ini saya baca ini? Kalau nggak dapat jawaban jangan dipaksa. Hari ini saya nggak dapat apa-apa Pak. Bukan nggak dapat apa-apa, dapat nanti apa yang engkau baca bisa dipakai 1 tahun ke depan. Bisa dipakai 3 hari kemudian. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari saya berkhotbah tentang kuat. Pada waktu kemarin pandemi ini, banyak orang meninggal dunia. Saya tidak berani ngomong, kuat ya Pak, ya kuat ya. Nanti dia marah sama saya, enak kuat, coba bojomu mati, istrimu mati, gimana? Masa mau kuat? Saya sudah mengurangi kata kuat tadi. Karena apa? Karena pada waktu saya bilang kuat, kalau masalah itu ditimpakan ke saya, belum tentu kan? Maka ketika, kok sadis gini ya? Yang kaget Anda, saya juga kaget sih. Saya pernah khotbah begini, ada, enggak tahu di kota mana itu. Bapak jangan marah-marah Pak. Ini bukan marah-marah, itu mic-nya enggak stabil. Jadi pada waktu kenceng dia langsung naik, kaget orang-orang. Nah kembali saudara, pada waktu seseorang menikmati firman, kemudian dikatakan apa yang dikatakan oleh firman, dia tidak bersiap-siap, maka disitulah dia tidak bisa menikmati apa yang sedang dijanjikan oleh firman tersebut. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan persoalan, ketika kita berhadapan dengan aneka masalah, akan banyak hal yang memaksa kita untuk apa? Untuk ada waktu memikirkan kenapa persoalan itu muncul untuk saya hari ini. Kenapa tidak ke depan?
Contoh masalah kuat. Saya jarang berkata kuat kepada mereka yang sudah ada masalah. Tapi saya suka berkata kuat kepada orang yang belum menikmati masalah. Supaya pada waktu menikmati masalah, dia tetap kuat. Kenapa? Karena latihannya sudah sebelum ada masalah. Saudara, kalau engkau mau lihat orang fitness, itu tidak bisa fitness mendadak bodinya langsung jadi kekar begitu. Harus dilatih sebelumnya. Jadi pada waktu ada persoalan, dia sudah kuat. Demikian pada waktu COVID kemarin. Saya tetap pelayanan onsite loh ya. Tapi saya tidak cerita kemana-mana, nanti banyak orang takut sama saya. Kenapa? Pada waktu itu kan belum disuntik semua, saya diam-diam. Tapi saya menjaga protokolnya tingkat tinggi. Kemudian orang tanya, Bapak kok tenang-tenang? Bukan tenang-tenang, tapi saya sudah persiapan. Udah jemur, udah tidurnya banyak, minum air banyak. Ini yang gratis-gratis ini ya. Hatinya seneng, ini yang gratis-gratis semua ini. Saya ngomong yang gratis-gratis dulu ya. Itu gampang semua. Tapi ingat, vitamin saya itu tumpuk-tumpuk. Nggak tahu ada orang ngirim vitamin ini saya hajar, vitamin ini saya hajar. Pokoknya harus prima. Kenapa? Supaya ketika ada virus masuk, dia rodok sungkan begitu loh. Ya ampun, ini kebal sekali. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kuat itu dipersiapkan sebelum ada masalah. Ketika sudah ada masalah, nggak usah minta kekuatan lagi. Udah kuat. Itu tahu bagaimana? Dari firman. Belajar dari kisah-kisah ini. Ketika engkau mendengarkan khotbah, kenapa ya ayat ini kok bisa muncul? Engkau selidiki dan bayangkan saudara. Perhatikan di ayat yang ke-11 bagian bawah. Menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Maka seorang yang pembelajar Alkitab, dia tidak gampang percaya apa yang dikatakan orang. Ketika saya berkhotbah seperti ini, Anda jangan langsung percaya kepada omongan saya. Silakan dicek di Alkitab, apakah yang saya katakan itu menyimpang dari Alkitab ataukah tidak. Berapa banyak pada waktu orang menikmati siaran di YouTube, kemudian call ke saya. Saudara tahu, satu belum selesai kirim video, satu Pak tolong dengar, Pak tolong dengar. Lama-lama saya tidak sungkan, saya tidak mau dengar semua. Satu belum selesai, pendapat Bapak bagaimana? Nanti kirim lagi, dikiranya kurang kerjaan begitu. Satu video, kirim lagi video, kirim video lagi. Saya bilang, kalau Bapak nggak ngerti, nggak usah didengerin. Tapi bagus dengerin. Kalau Bapak bingung, lupakan. Saudara kenapa? Karena kalau orang tersebut tidak punya dasar kebenaran, dia tidak bisa memilah mana yang sesuai firman, mana yang tidak. Mana yang dikatakan Alkitab, mana yang ulasan dari pendapat orang dicocokkan dengan Alkitab. Disitulah kita perlu belajar. Ketika engkau ikut komsel, ada kelompok-kelompok, Anda bisa tanya kepada Bapak Ibu Gembala, bagaimana penjelasan daripada firman yang sedang kita pelajari itu. Maka hal yang ketiga terakhir, M pertama membuka hati. Kalau ingin mendapatkan manfaat dari firman, belajar firman, kita perlu membuka hati. M yang kedua adalah menerima firman. Buat apa buka tapi nggak terima? Pak, saya mengampuni dia Pak. Ayo ikut saya yuk. Kemana? Ketemu sama dia. Males Pak. Berarti dia belum pernah mengampuni. Cuma dia ingin mengampuni sesuai dengan aturan Alkitab. Tapi dia tidak pernah menerima firman. Dan yang ketiga, menjadi percaya kepada firman. Perhatikan ayat yang ke-12, dikatakan sebagai berikut. Ayat yang ke-12. Banyak di antara mereka yang menjadi apa? Percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi ada orang bangsawan, baik laki perempuan, itu orang Yunani. Tapi ingat, ini terjadi di sinagoga. Berarti mereka yang ada di sekitar itu kecipratan berkat. Makanya orang yang suka dengan firman, itu berkatnya akan nyiprat. Amin. Itu akan terjadi di sekitar kita. Berapa banyak dari kita suka doakan suami bagus, doakan istri bagus, tapi tidak pernah melayani. Bagaimana dia bisa seperti
seseorang yang memaksa Tuhan untuk mengubah dia, tapi dia tidak mau berubah sesuai dengan firman. Maka pada waktu engkau mendoakan dia, tunjukkan engkau sebagai pelaku firman. Katakan kepada orang-orang itu melalui perilaku kita, di mana kita belajar Alkitab, mereka kecipratan pengaruhnya, kecipratan dampaknya, kecipratan dari apa yang kita pelajari, sehingga mereka bisa tahu, oh orang Kristen beda ya. Ternyata suamiku pulang dari ibadah hari ini, sampai ke rumah, kenapa kok beda ya? Dulu begitu garang, begitu munafik, sekarang kok meluknya penuh dengan kemesraan. Setelah pulang dari tempat ibadah ini, tiba-tiba istri Anda membuat satu keluarga bingung. Kenapa dulu kok nggak kayak gini ya? Ingat ya, engkau boleh memeluk seseorang, tapi munafik tidak munafik itu terasa loh. Itu sebabnya ketika engkau pulang, dari firman ini yang akan membuatmu menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi percaya sedang menunjukkan saat dia melakukan firman, dia sedang berhubungan dengan Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau engkau tidak mempercayai firman, berarti engkau tidak sedang percaya kepada Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan yang bisa dipercaya, mbok ya tolong, omongannya dipercaya. Kalau saya berkhotbah seperti ini, saya sih percaya sama Pak Juanda, tapi saya tidak percaya omongannya. Itu masalah baru loh. Tapi yang lebih bahaya lagi, percaya omongannya, tapi tidak percaya orangnya. Itu lebih repot lagi kan? Itu sebabnya pada waktu kita menikmati firman, kita harus menjadi percaya kepada Tuhan yang memberikan firman tersebut. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Iya, kelamaan nanti lama-lama ditinggal tidur. Ayo yang di rumah juga bangkit berdiri yuk. Jangan ketiduran ya. Silakan berdiri, yang ringkes-ringkes nanti aja, di sini aman kok. Sudah dikasih Tuhan. Hari ini kita merenungkan tentang sesuatu yang sederhana, yang bisa langsung engkau praktekkan. Bagaimana engkau bisa menikmati manfaat belajar Alkitab. Silakan membuka hatimu. Kalau engkau tidak membuka hatimu, engkau susah bisa menikmati yang kedua, menerima firman. Apa buktinya engkau sudah menerima firman? Menjadi percaya. Engkau tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak engkau percayai. Tapi kalau engkau percaya sesuatu, engkau berjuang untuk melakukan itu. Sekarang tundukkan kepalamu sejenak. Saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman Tuhan hari ini? Kalau memang kau cinta Yesus, cinta firman, pulang ke rumah, ampuni suamimu, ampuni istrimu. Mengapa engkau ngampuni? Karena engkau cinta Tuhan. Mungkin kau tidak cinta lagi sama dia, tapi kalau buktikan kau cinta Tuhan, engkau akan melakukan firman, maka engkau akan mengampuni. Ketika engkau mengampuni, engkau bisa lagi mencintai pasanganmu. Jadi hidupmu tidak akan jadi hambar, keluargamu tidak akan jadi kering. Kumpul satu keluarga, tetapi cuek urusan masing-masing. Buat apa menikah sama makhluk jenis begini? Sampai kapan kita pertahankan? Hari ini, jikalau engkau dengarkan firman, ingin memulihkan keluargamu, ingin memulihkan hidupmu, engkau ingin bisa menjadi pelaku firman, saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu hari ini. Yang di rumah juga, silakan kau berdoa 15 detik. Semua berdoa, semua berdoa. Berkat apa yang kau dapat hari ini? Yang mana yang kau lakukan? Engkau mau membuka hatimu? Apakah engkau mau menerima firman? Hari ini sudah kebuka, tapi susah terima. Harus diterima. Kalau nggak diterima, nggak mungkin bisa. Apa ciri orang menerima? Suka menyelidiki, suka mempelajari, suka cari tahu. Apakah dirimu seperti itu? Kalau belum,
Mungkin kau belum pernah menerima. Belajar untuk menjadi percaya. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengingatkan kami Tuhan, supaya kami bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh belajar, menyelidiki firman-Mu, dan lebih berbahagia lagi melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Juanda yang telah menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Tuhan pakai semakin dari semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami juga umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Saya mau bicara sebentar. Tuhan taruh dalam hati saya begini saudaraku ya. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, Alkitab bukan menyesuaikan hidup kita. Ya, tapi kitalah yang menyesuaikan Alkitab. Tuhan ingatkan saya hari-hari ini saudara banyaklah jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak, tidur yang cukup. Betul tadi Pak Juanda confirm sama firman Tuhan, dengan Tuhan taruh hati saya. Karena hari-hari ini kita perubahan cuaca. Banyak yang gak sehat kan, banyak yang sakit. Jangan dibalik. Beli vitamin, beli obat, ngomongnya gini, gak usah vitamin-vitaminan. Tak imani, aku pasti kuat. Loh, salah saudaraku. Saya tahu saudara mau beli vitamin kan berat loh, bayar uangnya. Ya toh karena bayar, Pak Juanda kan enak di KI. Tuhan yang ngasih, iya kan? Jadi langsung minum vitamin digempur. Nah saudara enggak, karena saudara mungkin bukan pendeta. Tapi saudara tetap hamba Tuhan di mata Tuhan. Beli vitamin, doa sama Tuhan, Tuhan berkati aku pasti bisa beli vitamin. Saudara kalau sakit gigi ya ke dokter, jangan dibalik. Tak imani aku pasti sembuh, gigiku pasti sembuh. Jangan saudaraku ya, imannya harus dibalik. Imannya harus dibalik, Tuhan sanggup memberkati aku harus melangkah. Itu latihan supaya saudara tidak pelit. Ya, Tuhan taruh itu. Jadi hari-hari ini saudara banyak minum vitamin supaya saudara semuanya sehat. Hari ini banyak yang izin ya gitu, tiba-tiba karena apa? Badannya tidak enak, kurang sehat. Ya. Nah hari ini saya ingin memperkenalkan saudara, saya dapat lagu dari Tuhan ini berapa hari ini. Saya sudah nulis refrennya aja dulu, nanti baitnya nyusul ya. Biar lagu ini kita bawa pulang, kita imani ini, percaya ini firman Tuhan. Roma 10 ayat ke-28 ya. Gimana lagunya nih? Ku percaya, oh ya, ku percaya Kau Allah turut bekerja. Ku percaya rencanamu indah, rencanamu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Mari kita sama-sama berdiri, katakan ku percaya. Percaya Kau Allah turut bekerja. Ku percaya rencanamu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanmu. Angkat tanganmu, haleluya. Katakan ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau Allah turut bekerja. Ku percaya rencanamu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan
percaya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya rencana-Mu indah Tuhan. Haleluya. Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Percaya, ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Sekali lagi, ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Sungguh hati kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh baik, bahkan sangat baik Tuhan. Sebab itu umat-Mu Tuhan, mampukan kami untuk kami mengerti firman Tuhan dan kami belajar untuk melakukan setiap perintah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Engkaulah pembela kami, Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami, memampukan kami. Perlindungan Tuhan yang sempurna melindungi setiap kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai kau, dan Tuhan akan terus mengangkat kau naik dan bukan turun. Diberkatilah kesehatanmu juga di masa-masa sukar ini. Engkau terus bersemangat, engkau terus bergairah. Percaya Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan terus memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang. Haleluya.